Saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Penyitaan terhadap aset yang bersangkutan, ya, aset terhadap Harvey Muiz, ya, dan yang terafiliasi dengan Harvey Muiz. Bagaimana kesaksian dari Sandra, ya, Ibu Sandra? Semua perolehan tas itu endorse dan berdasarkan keterangan dia itu semua adalah hasil jeripayahnya dia. Itu ada beberapa nama yang menerima uang dari rekeningnya Harvey Muiz gitu. Ada Kartika Dewi ya guys, itu adalah adik dari Cici SD, Sandra Dewi gitu ya. Terus ada juga Mira Muiz, itu saudaranya Pak HM. Ada Rati Purnamasari, kalau nggak salah dia itu asisten atau manajernya Cici SD gitu ya. Terus ya ternyata Cici SD itu pernah terima uang transferan sebesar 3,5 miliar gitu ya dari rekeningnya Pak HM. Terus ada juga transferan 3 miliar gitu ya ke rekeningnya si asistennya Cici SD, dan dana itu tuh dipakai untuk beli keperluannya Cici SD. Gue jadi inget gitu ya guys ya, waktu itu ada kasus ART-nya Sandra Dewi Cici SD gitu ya, resign gara-gara alasannya gajinya kegedean. Tapi menurut gue tuh ART pinter banget. Run mbak, run. Karena sekarang majikan lo, mantan majikan lo kena masalah yang kayak gini. Gue tahu ya setiap pasangan gitu ya, setiap suami itu juga punya kekurangan ya. Mungkin salah satu kekurangannya Pak HM ini adalah korup. Bukan begitu netizen? Seperti yang dulu gue bilang di akun lama gue ya, gue kalau punya pasangan itu gue pasti bakal curiga gitu loh. Nih dari mana nih laki gue dapet duit segede gini ya kan? Sejatinya yang tahu baik buruknya pasangan kita itu ya kita. Jadi sejatinya yang tahu baik buruknya suami kita ya cuman kita. Jadi menurut gue agak sangat mustahil aja gitu ya kalau misalkan nggak tahu itu keuangannya dari mana atau apa segala macam. Mungkin juga nggak semua istri gitu ya mau tahu pengeluaran ataupun pendapatan sang suami itu didapat dari mana, dikeluarkannya kemana kayak gitu-gitu, atau memang yang karena nggak peduli aja gitu. Tapi hal itu tidak akan terjadi kepada saya. Gua kalau punya pasangan nih ya, nih kalau gua harus tahu dia pendapatannya dari mana aja dan keluarnya kemana aja. Walaupun sebenarnya bisa aja mungkin sang istri itu udah nanya, kamu dapat uangnya dari mana? Terus kamu pengeluaran gimana bulan ini bla 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 bla. Tapi jawaban si suaminya bohong, bisa aja. Dan gua kalau mau berumah tangga pasti udah gua fair-fairan gitu loh dari awal. Kayak gua harus fair-fairan terutama tentang kasus keuangan ya, karena uang itu sensitif kawan. Terus waktu itu kan ditemukan uang ya, uang tunai gitu kan, banyak banget sedolar-dolarnya gitu kan. Nah, itu ditemuin di rumahnya Sandra Dewi sama di rumahnya Harvey Muiz gitu kan. Nah, iya masa iya lu kagak tahu di rumah lu ada duit segepokan begitu? Nggak mungkin. Masa lu kagak tahu kalau ada gudang duit di rumah lu? Nggak mungkin, itu rumah lu sendiri. Cuma mungkin gak ditanya aja itu duit apa, duit hasil apa, duit dari mana. Ya mungkin gak ditanya aja, atau udah ditanya tapi jawabannya bohong. Sebenarnya ya terlepas dari kasus ini ya, berarti Harvey Muiz tuh bener-bener cinta mati banget guys sama Sandra Dewi. Lu liatin deh, semua harta benda, semua asetnya itu atas nama istrinya, atas nama Sandra Dewi. Sayang aja dapetinnya dengan cara kotor. Coba kalau dapetinnya dengan cara bersih, ya menurut gua nggak bakal dapet nominal sefantastis itu dalam jangka waktu beberapa tahun sih. Ya mungkin bisa aja bisa punya aset sebegitu banyaknya gitu ya. Cuman nggak tahu ya, gua kayak mustahil aja gitu dari 2000 berapa sampai 2024 asetnya sudah bertriliun-triliunan dengan segala hal barang mewah dan segala kehidupan yang dia dapatkan sekarang gitu. Menurut gua mustahil aja gitu kalau dengan cara halal lu bisa mendapatkan langsung sebanyak itu dalam ya jangka waktu berapa tahun sih itu mereka? Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Menohok psikolog Lita Gading sebut Sandra Dewi cari simpati bahasa anak di sidang kasus suaminya. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, mungkin saya ini terlambat ya mengomentari mengenai Sandra Dewi yang keberatan kalau semua tas-tasnya itu disita oleh kejaksaan. Tas-tasnya pasti branded ya guys, pasti harganya miliaran ya guys gitu loh. Sekitar 88 katanya yang disita oleh kejaksaan guys. Dengan berbagai merek tentunya. Kalau ada lelang mau dong saya. Aduh. Tapi lucu ya, yang namanya suami istri ya itu udah hartanya udah harta bersama. Mau dia bekerja, mau tidak dia bekerja, tetap itu namanya harta bersama. Nah, kalau menurut saya yang namanya pisah harta itu pada saat sebelum menikah. Jadi
misalkan saya nih sebelum nikah, saya punya hartanya ini semuanya. Nah itu yang di-split gitu loh. Oh bahwa nanti harta saya tidak dicampur adukan dengan hartanya dia gitu loh. Tapi kalau setelah menikah, harta itu adalah harta bersama. Jadi kalau misalkan nih, kamu percaya nggak sih yang namanya suami istri beli sesuatu pakai duit sendiri? Kalau saya sih nggak mau. Kalau ya, karena setiap orang kan berbeda persepsi. Atau mungkin banyak hal orang tuh berpikiran, oh gue juga punya duit, tapi ya gue belanjain ya sesuai dengan apa yang gue mau, kan gitu ya. Tapi yang jelas guys, yang namanya suami istri itu jarang banget loh suami tidak membelanjakan istrinya, apalagi dengan kondisi yang mewah gitu loh, yang berharta gitu, yang kaya raya gitu. Nggak mungkin pakai uang sendiri. Walaupun sekalipun si istri itu bekerja, tetap yang namanya belanja itu pasti uangnya dari suami gitu loh. Jangankan suami, pacar aja kita juga maunya dibeliin sama pacar kan gitu loh, dibeliin ya dengan kita meminta dan sebagainya. Apalagi yang namanya suami istri udah pasti itu bersama gitu. Jadi lucu sih kalau dia keberatan soal itu gitu loh, karena bagaimanapun juga yang namanya harta laki ya tetap harta istri juga gitu loh. Dan begitupun juga sebaliknya gitu loh guys. Jadi udah deh, jangan ngadi-ngadi, yang penting selesaikan dulu yang namanya masalah hukum, nggak usah pakai protes-protes gitu, karena sudah menjalani sekian tahun kan, kenikmatan itu sudah dirasakan dan dinikmati bersama, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang jelas harta yang sebegitu banyak itu korupsi berjamaah. Kalau diperuntukkan untuk masyarakat bawah gitu, nggak perlu tuh ada BPJS. BPJS tercover oleh yang namanya uang sebegitu banyaknya, 271 triliun, gila guys. Itu bisa kesejahteraan masyarakat bisa tertutupi dengan hartanya mereka yang segelintir orang itu ya, walaupun berjamaah tapi tidak sebanyak masyarakat kita kan tentunya gitu loh. Tapi yang jelas secara psikologis nih, nggak usah ngadi-ngadi, nggak usah protes-protes. Yang jelas harta bersama itu harus diusut, bukan cuma istri tapi keluarganya semuanya dimiskinkan. Kalian setuju dengan saya? Korupsi, koruptor, miskinkan, itu yang mereka takutkan. Salam Lita Gading. Kata-kata hari ini, Sandra Dewi protes 88 tas branded miliknya disita. Begini respon Kejagung. Jadi si Sandra Dewi ini kagak terima guys ya. Ada 88 tuh tas brandednya yang disita. 88 udah kayak salep anti panu ya. 88 udah kayak tanggal lahir gue cuy. Menurut Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra, lu jangan kebalik lu ya. Menurut Sandra Dewi, itu 88 tasnya itu adalah hasil keringetnya nih. Keringetnya dikumpulin begini terus digini-giniin kali. Keluarlah tas-tas branded itu 88 biji. Nah terus si Kejagung tahu nih kalau si Sandra Dewi ini nih komplain ya kan, protes, berarti kagak terima gitu kan. Nah habis dia tahu nih Sandra Dewi komplain, berarti bilang ya udah pokoknya kita kan sita nggak sembarang sita. Kalau menurut Kejagung ya, kita berdasarkan prosedur yang udah ada gitu. Kalau misalnya lu mau komplain nanti dibuktikan aja di persidangan gitu ceritanya. Udah si Sandra Dewi juga bersikap tenang, kagak nyengar-nyengir lagi, bersikap tenang. Terus dia ngomong tuh, ibaratnya ya udah nanti kita buktiin aja di pengadilan, kalau misalnya 88 tas ini yang masih bisa diselamatkan menurut dia ini adalah hasil jeripaya keringatnya dia sebagai selebriti papan atas, bukan keriting papan papan atas. Jadi dia bisa punya 88 tas branded cuy. Nah kalau menurut orang netizen nih gimana tuh? Pantas nggak sih Sandra Dewi protes-protes nih? Suaminya udah korupsi segitu banyak. Pantas gak sih dia protes untuk haknya dia yang menurut dia ini adalah haknya nih. Yang dia akan buktikan di persidangan bahwa 88 tas branded miliknya yang sudah disita itu adalah hasil keringatnya dia. Gitu. Nih gue tahu nih pasti banyak ibu-ibu yang bakal ngebelain dia nih dibandingkan gue nih belain tuh. Biar nanti kan di persidangan dia bisa buktikan kalau misalnya emang benar itu punya dia, nggak ada urusannya sama korupsi suaminya, ya udah dia bisa dapat kembali, ya udah wajar aja ya nggak. Sikap Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang menangis ketika membahas anak dalam sidang di Tipikor di PN Jakarta Pusat pada Kamis 10 Oktober 2024 terdengar juga ke telinga psikolog Lita Gading.
Menurut Lita Gading, Sandra Dewi terkesan mencari simpati penegak hukum dan publik lewat cerita anak-anaknya lewat persidangan. Di dalam hukum psikologi, orang akan tersenyum ketika membicarakan anak. Siapapun yang mendapatkan kesedihan yang diangkat adalah anak, pasti kita akan bergejolak hatinya, kata Lita Gading. Lita Gading menilai Harvey Moise seharusnya berpikir lebih jauh sebelum melakukan tindak korupsi jika memang peduli kepada anak-anaknya. Seharusnya kalau dia sayang anak, dia akan memikirkan sebelum bertindak. Kenapa menyesalnya baru sekarang setelah terjadi? Anak yang dijadikan simbol kesedihannya, sambung Lita Gading. Oleh karena itu, Lita Gading mengajak publik dan penegak hukum jangan terkecoh dengan cerita sedih Sandra Dewi maupun Harvey Moise. Ini adalah hal biasa, jangan sampai terkecoh, kata Lita Gading. Ditilik dari akun @litagading5 pada Sabtu 12 Oktober 2024. Lita Gading berharap Harvey Moise mendapat hukuman setimpal akibat tindakan korupsinya, alih-alih dikasihani karena anak. Mudah-mudahan ada keadilan hukum. Bagaimanapun orang yang sudah korupsi tetap harus diproses hukum, ujar Lita Gading. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar beragam. Bener bun, kalau sudah terjadi mereka baru mikir, tulis seorang netizen. Anggap aja dia lagi main sinetron, ujar netizen lainnya. Betul-betul banget dok, hati-hati jangan sampai terkecoh dan terenyuh sama dramanya, ucap netizen yang lainnya.